Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Amma ba'd. Anak-anakku generasi khair ummah yang solih dan solihah. Puasa merupakan salah satu ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan pahala khusus bagi orang yang berpuasa dan menyediakan pintu surga Ar-Royan yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang gemar berpuasa. Ibadah puasa tidak hanya dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, namun juga sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Misalnya, Nabi Adam alaihissalam berpuasa setiap bulannya, yakni pada tanggal 13, 14, dan 15, atau dinamakan dengan Shaumul Abyad. Nabi Nuh berpuasa sepanjang tahun. Nabi Daud melaksanakan puasa dengan cara sehari berbuka dan sehari berpuasa. Jadi dalam 1 tahun beliau berpuasa 6 bulan atau setengah tahun. Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan puasa kepada Yahudi selama 40 hari. Kemudian umat Nabi Isa selama 50 hari. Tetapi mereka kemudian mengubah waktunya sesuai keinginan mereka. Anak-anakku generasi khair ummah yang solih dan solihah. Selain manusia, hewan dan tumbuhan lain rupanya juga melakukan puasa. Ada banyak contoh, tetapi Bapak hanya akan memberikan 3 contoh saja. Yang pertama adalah ayam. Indukan ayam melakukan puasa saat mengerami telurnya sampai menetas dan mengeluarkan anak ayam. Ketika mengeram, itulah ayam banyak berpuasa. Ia tidak makan dan minum kecuali hanya beberapa saat saja. Coba, bisa kita bayangkan jika indukan ayam tidak berpuasa, maka telur-telur yang dierami banyak yang tidak menetas. Contoh yang kedua, ulat. Ya, ulat berpuasa untuk mengubah bentuknya yang semula menjijikan dan menakutkan menjadi menakjubkan. Ulat berpuasa dengan menjadi kepompong, lalu berbuka saat menjadi kupu-kupu yang indah. Selain hewan, tumbuhan juga berpuasa. Contohnya adalah pohon jati. Ya, pohon jati adalah salah satu penghasil kayu yang terkuat di dunia. Pohon jati melakukan puasa dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Hal itu dilakukan untuk menghemat penyerapan makanan dan minuman yang ia butuhkan. Dengan tidak memiliki daun, pohon jati bisa bertahan hidup di tengah musim kemarau yang panjang. Dan di saat musim hujan tiba, daun-daunnya kembali menghiasi dahan-dahannya. Pohon jati menjadi hijau dan lebih indah dengan daun-daun yang baru. Sementara batangnya semakin kuat dan kokoh.
Pohon jati bisa bertahan hidup pada musim kemarau yang panjang karena melakukan puasa. Berbeda dengan pohon-pohon yang tidak mau berpuasa, mereka tetap mempertahankan daun-daunnya yang rimbun saat musim kemarau. Kemudian kebanyakan mereka mati karena kehabisan bahan makanan dan minuman yang bisa ia serap melalui akar-akarnya. Begitulah kenyataannya, semua makhluk melakukan puasa untuk menjadi lebih baik. Bahwa Allah mensyariatkan puasa agar ia bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dengan berpuasa, orang beriman diharapkan mencapai derajat yang tinggi dan mulia, yaitu derajat takwa. Lalu bagaimana cara kita untuk mengisi kegiatan di bulan puasa pada saat stay at home atau saat di rumah? Maka kita harus meningkatkan ibadah-ibadah sunnah kita atau taqarrub ilallah dengan memperbanyak sholat sunnah, sholat tarawih, sholat duha, dan sholat rawatib lainnya. Seperti sholat sunnah sebelum dan setelah sholat wajib. Kemudian jangan lupa juga kita harus memperbanyak tadarus. Kemudian murojaah dan memperbanyak hafalan Al-Quran. Insya Allah saat berpuasa, kemampuan untuk menghafal Al-Quran jauh lebih baik dibandingkan dengan saat tidak berpuasa. Itu contoh perbuatan-perbuatan baik. Kemudian kita juga harus mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Seperti banyak nonton TV, tiduran, online di HP. Nah, kita ganti dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oke, adik-adik semua, anak-anakku, generasi khair ummah yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan setelah berpuasa ini kita menjadi hamba-hamba yang tambah beriman dan tambah bertakwa. Itu saja tausiah dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.